Sekali lagi, yang mana telah saya katakan bahwasanya ketika nanti dia mengalami keluar darah fasa di antara dua anak kembar ini, maka dia tetap dihukumi seperti orang istihadah. Maka dari itu dia tetap wajib menjalankan sholat apapun itu keadaannya. Nanti akan bisa dilakukan dengan cara semampunya. Seperti pertemuan sebelumnya telah saya katakan bahwasanya kita itu ketika mempelajari sebuah hukum, kita tidak bisa menjeda-jeda atau melompat atau nanti di skip bahasanya. Karena apa? Ini akan menjadikan kita untuk bingung atau malah lebih fatalnya gagal paham. Dimana ketika kalian belajar, kalian sudah mencapai batasan bahwasanya sholat itu boleh dilakukan semampunya, tapi kalian tidak melihat koid-koid yang ada di bawahnya atau catatan yang ada di bawahnya, seperti sholat itu boleh dilakukan dengan sebisanya dengan catatan dia tidak bisa melakukan dengan berdiri tidak bisa, dia bisa melakukan dengan cara duduk tidak bisa, atau dia tidak mampu dengan cara duduk, maka dia bisa melakukan sholat itu dengan cara tidur miring ataupun nanti tidur terlentang. Kalau nanti sudah tidak bisa melakukan dengan tidur atau dia tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia bisa melakukannya hanya dengan isyarah. Kalau tidak bisa semua, maka itu sudah larinya ke disolatkan ya, bukan orang normal. Jadi ketika kalian beralasan nggak bisa sholat, nggak ada itu, nggak ada, karena dimanapun raga itu masih bernafas, maka dia tetap kejatuhan hukum sholat. Meskipun orang itu tidak bisa bergerak sama sekali, sakit misalnya, mengedipkan mata pun dia tidak bisa, tapi ketika dia diajak bicara, ini telinga masih merespon, masih mengerti, atau dia bisa menjawab hanya dengan gerakan jari, maka dia boleh hanya dengan isyarah bayangan dalam diri dia bahwasanya dia itu melakukan sholat. Jadi catatannya, apapun keadaan orang itu selagi dia masih bernafas dan masih sadar, itu wajib tetap sholat. Jadi ketika nanti orang yang mengalami keluar darah fasad ini dia dihukumi orang istihadah, maka dengan cara sholat yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Dari niatnya nanti dia sudah beda. Kalau untuk orang suci biasanya atau orang suci pada umumnya, niat wudhu dia akan raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi ketika orang yang mengalami keluar darah fasad ini atau dihukumi darah istihadah, maka dia niat wudhunya listibahati sholah, yaitu karena diperbolehkannya sholat, maka satu wudhu hanya boleh untuk satu sholat wajib. Beda kalau untuk orang suci pada umumnya, mungkin kalian bisa menahan hadas dari mulai sore sampai dari isya, gitu mungkin bisa. Tapi kalau untuk orang yang mengalami hukum seperti ini tidak boleh, karena hukumnya orang istihadah satu wudhu hanya boleh untuk satu sholat wajib. Jadi yang telah saya sampaikan ini yaitu pengertian dari nifas. Sebenarnya nifas hukum nanti, hukum nifas dengan hukum haid itu tidak jauh berbeda, hanya saja nanti batas minimal, batas pada umumnya ataupun batas paling banyaknya haid dan nifas itu berbeda. Akan saya lanjutkan pada muddatun nifas, masa-masa nifas. Kemarin ini juga sudah kita bahas masa-masa nifas. Masa-masa nifas yaitu akolun nifas. Akolun nifas itu telah diterangkan, akolun nifasi lahdotun, adapun paling sedikitnya nifas itu adalah sebentar. Ada yang memaknai itu satu tetes. Maksudnya gimana? Dia tidak ada koid yang mengatakan harus minimal 1 jam, setengah hari, beberapa menit. Nggak ada yang mengatakan batasan sana sini yaum, nggak ada. Jadi ketika ada catatan seperti ini, maka ini batasnya memang hanya sebentar. Beda kalau dengan haid. Kalau haid itu atau biasa disebut dengan menstruasi, batas aqallu haid yaitu sehari semalam atau 24 jam. Kalau untuk nifas cukup sebentar. Jadi memang ada. Mengapa adanya seperti ini? Berarti ketika ada sebuah catatan hukum atau sebuah pengetahuan yang tertulis
Itu berarti ada suatu kejadian. Kalau pada umumnya mungkin kita menemukan orang yang mengalami nifas hanya sebentar, mungkin kejadian ini langka, bisa dikatakan 1000 banding 1. Tapi memang hal ini ada. Setahu saya mengalami nifas selama masa sebentar itu Siti Fatimah. Dia hanya mengalami nifas masa sebentar, tidak sampai melebihi 1 hari, tidak. Sedangkan pada masa umumnya nifas itu terjadi selama 40 hari ini pada umumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi di bawah 40 hari. Misal 10 hari, 15 hari, itu bisa dikatakan nifas selagi darah yang dikeluarkan ini setelah dia melahirkan. Ada catatan seperti itu. Kalau orang itu belum pernah melahirkan, tapi dia mengeluarkan darah sampai 60 hari, 90 hari, atau 3 bulan, ini bukan darah nifas. Tapi nanti larinya ke darah istihadah. Mungkinkah ada orang seperti itu? Ada. Karena ini kejadian memang kenyataan. Ketika seseorang itu, yang saya tahu pas pada waktu itu, dia mengalami hal ini ketika dia mau masuki sekolah menengah ke atas. Di saat umur 16 tahun, darah selama 3 bulan ini gak berhenti sama sekali. Maka hari-hari dia hanya diisi dengan haid istihadah. Jadi ketika nanti seorang remaja mengalami hal sedemikian rupa, dia mengeluarkan darah hingga melebihi berpuluh-puluh hari, dia tidak bisa menghukumi itu nifas, karena nifas itu hanya dialami oleh orang yang setelah melahirkan. Itu nanti larinya ke istihadah. Sedangkan paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Maka ketika nanti darah nifas itu lebih dari 60 hari, bagaimana hukumnya? Itu nanti akan dihukumi istihadah dengan catatan darah kuat tidak melebihi 60 hari. Apa yang disebut darah kuat? Darah itu ada 5 macam, di mana nanti dia terbagi dari darah kuat dan darah lemah. Darah kuat itu berwarna hitam, kemudian di bawahnya muncul warna merah, kemudian berwarna abu-abu, kuning, dan keruh. Jadi ketika 60 hari ini dia mengeluarkan darah kuat selama 60 hari, tapi untuk hari yang ke-61 dan seterusnya ini sudah bukan darah kuat, maka nanti itu bisa dihukumi istihadah. Adapun nanti suatu darah itu dihukumi darah nifas ketika dia memenuhi 4 syarat. Ini perbedaan untuk syarat-syarat itu seperti ini. Kalau ini nanti membahas tentang syaratnya nifas. Syarat darah bisa dikatakan darah nifas. Sebelumnya telah ada syarat-syarat balik dan syarat-syarat darah haid. Kalau untuk darah haid, di mana adanya beberapa syarat itu semua harus ada. Semua harus ada. Untuk darah nifas sama. Dari keempat syarat ini, keempat ini harus terpenuhi. Beda kalau dengan syarat balik. Kalau syarat balik, di mana salah satu sudah terpenuhi, maka dia sudah bisa dikatakan balik. Seperti itu. Untuk syarat nifas yang pertama, al-awwalu ayakuna khurujuhu ba'da firoghi rohmi minal waladi. Ini sama seperti ta'rifnya, sama seperti definisinya, yaitu adanya darah itu keluar setelah kosongnya rahim dari melahirkan. Baik dia melahirkan nanti, dia itu secara sempurna, atau memang sudah waktunya dia melahirkan, atau melahirkannya ini secara keguguran, atau belum waktu dia melahirkan. Nanti ketika dia mengeluarkan darah setelah melahirkan, ini nanti baru dihukumi dengan nifas. Syarat yang kedua, yaitu adanya darah yang keluar itu belum mencapai 15 hari dari kelahiran. Apabila nanti telah mencapai 15 hari dari kelahiran, maka itu sudah disebut dengan darah haid. Jadi gini, orang nifas itu ada kalanya dia ittisol, atau setelah melahirkan dia mengeluarkan darah nifas secara terus menerus, secara